Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bangkit Dwi Cahyono dengan NIM 135210055. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Modul Machine Learning pada Web Application Firewall untuk deteksi multi-label web attacks. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan hasil sistem yang sudah saya buat pada tugas akhir saya, yaitu menambahkan modul machine learning pada eh, WAF. WAF yang digunakan adalah Mode Security CRS. Berikut adalah eh, arsitekturnya. Jadi klien mengirimkan request, nanti akan dicek oleh WAF. Kemudian WAF akan menginference dengan rules yang ada. Rules yang dipakai adalah CRS atau core rule set. Kemudian jika dia tidak aman, dia akan langsung blok. Tapi kalau misalnya dia aman, dia akan ngepost request ke detection server buat dicek oleh model ML. Nah, kemudian kalau misalnya dia aman, dia bakal ngebalikin respons oke, terus nanti nge-forward original request. Namun kalau misalnya dia tidak oke, forbidden, dia bakal ngebalikin respons forbidden, kemudian WAF-nya akan membalikan block page ke klien. Nah, untuk tugas RSA ini ada 4 eksperimen utama. Yang pertama ini uh, WAF-nya uh, tidak memakai rule, jadi WAF only without rule. Eksperimen kedua itu WAF pakai rule, rule-nya diaktifkan. Eksperimen tiga itu dengan WAF tapi rule-nya mati, kemudian ada detection servernya with ML. Dan yang terakhir itu dinyalakan semua, jadi WAF with rule, ada detection servernya juga. Terus eksperimen yang keempat ini ada dua pendekatan. Yang pertama itu skema OR sama skema N. Skema OR itu maksudnya eh, kalau misalnya WAF udah ngeblok, dia langsung ke blok ke klien. Kalau skema N, kalau WAF ngeblok, dia tetap harus ke detection server. Jadi harus detection server dan WAF-nya yang ngeblok, baru dia akan keblok. Kalau misalnya salah satu yang ngeblok doang, dia nggak akan keblok. Begitu. Mungkin eh, ini saya yang demonya menggunakan Docker ya. Jadi ada main service, ini destination service-nya, ini sebenarnya mock server doang. Terus ada detection service, ini ML-nya, terus ada API gateway-nya, sorry, bukan API gateway, WAF-nya, berbentuknya API gateway Engine X, terus ada WAF-WAF lain juga, tergantung eksperimennya. Ya, kemudian contohnya kayak gini, kalau misalnya dia ada script alert gini, ini kan XSS dia akan nge-forbidden, tapi kalau misalnya dia nggak ada apa-apa, dia bakal running. Nah, terus yang tadi ini normal yang running, sedangkan yang awal ini dia keblok dari WAF. Jadi kalau keblok dari WAF dia nggak akan masuk ke basis data karena basis data kita NoSQL ini nanti ngasilin yang cuman diinference oleh ML dan detection syllabus di sini adalah multi label. Mungkin itu. Ini ada beberapa perbandingan. Tadi misalnya ada eksperimen satu dan dua. Ini eksperimen satu dia oke. Jadi harusnya ini ada SQL injection. Sedangkan di eksperimen 2 dia bakal ke forbid karena dia eh, apa mengandung SQL injection gitu. Terus mungkin perbandingan lain eh, ini adalah antara yang nggak pakai ML dan yang pakai ML. Dia bakal oke. Sedangkan kalau yang pakai ML dia bakal forbid karena dia ada SQL injection ya. Terus dia juga nanti bakal masuk ke sini SQL injection. Itu terus yang lain misalnya perbandingan antara yang OR sama yang N tadi. Nah, yang OR di sini dia bisa dapetin SQL injection, terus yang ini juga bakal ke forbid. Keduanya ini SQL injection dan satunya adalah protocol manipulation dan HTTP verb tampering. Sedangkan kalau N itu dia oke, harusnya salah karena cuma bisa ML doang yang ngecek, sedangkan si WAF sendiri nggak bisa eh, dapetin gitu. Nah, mungkin itu sih perbandingannya yang udah dibuat. Kemudian em,
untuk eksperimen yang dilakukan itu pakai Python script. Jadi em, nembak dengan script. Ini contohnya pakai dataset yang kecil aja. Em, nah ini jadi dia intinya nembak ke WAF-nya dengan timeout 10, nggak ada request delay. Pakai threads sebesar 32 thread. Jadi buat apa kayak traffic live environment. Terus nanti dia dikirim lewat HTTP request. Nah ini nanti di sini kan contohnya cuma 500. Kalau di aslinya di laporannya dia sekitar 180.000 request. Ini waktunya, terus kemudian ini kayak dia statusnya apa aja 200 berapa, 403, 400, 45. Berapa respon ini, ada respons average response time-nya juga berapa, dan ini classification reportnya, akurasinya 98%, terus ada precision recall dan lain-lainnya. Jadi ini intinya demo dari tugas besarnya ini. Untuk simpulannya, jadi dari eksperimen tadi ini dapet hasil yang kayak gini. Jadi eksperimen satu 2 nih yang WAF doang bisa dilihat bahwa em, apa ya kurang memuaskan lah gitu. Jadi tidak layak untuk dipakai di eh, live environment. Bisa dilihat dari akurasinya yang sangat kecil, walaupun average response time-nya lumayan besar. Lumayan kecil juga. Terus kemudian dicoba eksperimen 3 dengan nambahin model ML tanpa role dinyalain, dan akurasinya tentu bagus karena ini cuma model ML-nya. Tapi dia ML-nya berat karena dia harus nge-inference semua. Sedangkan kalau di eksperimen yang 4, yang OR, terutama yang OR, dia akurasinya walaupun nggak sebagus yang sebelumnya, tapi dia ada sekitar 25.000 request yang di-block oleh WAF, jadi nggak dititik beratkan ke ML aja, tapi ke WAF-nya juga. Sedangkan kalau eksperimen yang N, itu ternyata akurasinya menurun, walaupun precision-nya naik. Artinya apa? Artinya di yang eksperimen OR ini tuh ada yang salah diblok oleh WAF. Jadi tetap ada trade-off-nya lah. Terus ya eksperimen yang N tuh juga average response time-nya paling besar, jadi lebih dari 0,1 detik. Jadi dihasilkan bahwa eksperimen 4 ini oke, seimbang gitu ya. Walaupun dia nggak akurasi nggak sebagus ML doang, tapi dia bisa lebih stabil buat ngecek apakah suatu request ini berbahaya apa enggak. Setelah itu dia juga lebih efisien karena nggak semua dititik beratkan ke model ML-nya, jadi bisa udah diblok dari off depannya. Jadi bisa juga mengurangi resource yang ada gitu, mengurangi cost yang ada di model ML server di detection server. Ya, mungkin itu saja demo dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.